Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita limpah nikmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah, kita masya Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, sehingga ada kesempatan taruh dewa untuk meningkatkan ibadah wa. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini wa lanjutan ulang kaji awak. Pagi kini kita bahas soal nazar, satu furu' soal nazar. Jadi iko masih di bab haji, masih seputaran tentang akikah dan kurban sebelumnya. Ada kurban yang berdasarkan nazar. Kalau awak nazaran berarti wajib awak mengeluarkan awak nazaran. Kalau hewan kurban berarti itulah lapeh. Nah, boleh dewa untuk memakan daging kurban yang awak nazarkan. Walapehan kata dua. Fara'un adhkuru fihi ma yajibu 'alal mukallafi bin nadri. Kami akan membahas tentang sesuatu yang wajib terhadap mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah balik dan akil. Apa tuh yang wajib terkait dengan nazar? Jadi nazar yang kemudian menyebabkan menjadi wajib kawa dek karena ada nazar. Jadi disebutkan juga apa itu nazar, ada penjelasan beberapa ulama fikih. Nazar itu adalah aqdun yaq'aduhul mar'u ala nafsihi ta'kidan lima arada ayyal talzimahu. Jadi yang nazar itu akad. Apa itu? Akad itu adalah komitmen akan mengerjakan sesuatu yang ditakkidkan, yang diniatkan di dalam diri manusia secara takkid. Jadi kayaan ambo kalau mengerjakan sesuatu, ambo kalau tercapai itu ambo akan melakukan ini. Berarti kan di dalam diri nyo iktikadkan, kemudian nyo mantapkan untuk mengerjakan sesuatu kalau sesuatu tercapai. Niatnya ingin menjadi tentara, kalau lu jadi tentara, beban nazar membantai kambing atau pekulaan. Itu akad tuh yang nyo akadkan di dalam dirinya secara takkid. Nah, lalu kemudian dia menjadi wajib terhadap seorang mukallaf yang meniatkan nazar itu. Mukallaf ko urang ala balik ko anak alun dihukumi wajib. Kalau lah balik lah berakal lah balik ko kalau terkena laki-laki lah bermimpi malam itu. Kalau anak perutnya bermimpi malam lah mimpi basah, istilah nak pesantren. Kemudian nampurusinya lah haid. Apa tu wahwa qurbatun ala maqtadahu kalamu syekhain wa alaihi kathiruna. Jadi itu nazar itu adalah ibadah untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi motivasinya akan semakin terdorong melakukan
ibadah mendekatkan diri kepada Allah dengan adanya niat yang digantungkan terkait dengan rencana mengerjakan perbuatan baik. Jadi disebut dengan qurbatun taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau di dalam bahasa di Sabian adalah yang nama nazar tu menurut logat al-wa'du bi khairin, janji untuk melakukan kebaikan. Jadi menurut bahasa nazar tu adalah al-wa'du bi khairin, janji kalau mau. Tapi tak nazarnya wajib loh. Bu kalau lulus mau pegawai bu sama yang wajib lain. Nan sama yang wajib. Kau lah wajib juga. Jangan kau pakai Allah sama yang nak bu lah lulus pegawai itu nak dosa sama yang bodohnya. Nak muah tu dah. Istilahnya ibadah di luar kewajiban awak, lalu kemudian awak berjanji melakukan kebaikan. Al-wa'du bi khairin menurut bahasa itu. Kalau menurut syarak itu memang ada 3 rukune wa arkanuhu salah satu, ada 3 rukun nazar kan. Ada nazir, ada orang nan bernazar, manzur, ada nan dinazarkan, sigat, ada bacaan, sebutan, ungkapan. Itu rukun itu. Iyo bernazar itu. Ada orang nak bernazar iyo. Ada yang dinazarkan. Ada dinazarkan contoh sedekah. Ada nak sigat kecil-kecil. Ada kata-kata itu. Berarti ia memang terucap lo di lisannya sekurang-kurangnya no ikraran tu tadinga di telinga. Tapi lu dalam menulai, lu dalam mana mau bisa-bisa hati je le. Tapi ada sigat terucap kalau bisa terangala dia udang dia singgot do mengingat. Jadi ada nazir ko orang nam bernazar. Ada manzur ko ada di nazarannya. Jangan ko nyo akan menazarkan sesuatu tapi nak dinazarkannya nak do. Ambo bernazar. Bernazar pun ada dinazarkannya. Ada lo dinazar kok sedekah lah ramai. Kau ibadah sunat lah namanya atau apalah. Itu rukun itu. Ada sigat itu ada ucapan yang disebutkan ketika mengucapkan nazar. Nah, jadi pada poinnya, pada intinya adalah nazar ko lebih orientasinya ibadah untuk berbuat baik. Dan sampai ibadah baik tu kemudian menciracu dia lah ibu ni baik tapi nak dikabulan di Tuhan malah ini contohnya yang berharap pada sesuatu kemudian no nazaran bernazar kira nak terkabul sesuatu tu apa tu menciracu ada nanti dia sembahyang lain lah rajin dia sembahyang kemudian nak dikabulan tu tak muah terkata. Jadi tu bagagan no makanya perlu diingat lo bahwasanya yang namanya nazar ko hati-hati awak. No satu sisi ada lo anunya ko menjadi terlarang tergantung niat awak sendiri. Ada yang menjadi terlarang, nazar yang terlarang tadi yang kemudian menjadikannya menjadi antipati. Ciracu ilaih. Jadi ada yang berbeda pendapat juga ramah terkait dengan nazar ko sendiri. Ada yang menyatakan sunat dan ada yang menyatakan makruh. Ada menjadi terlarang. Karena pada poinnya adalah nazar sendiri lebih kepada untuk beribadah. Maka ada disebutkan di dalam hadis tu annahu sallallahu alaihi wasallam naha anhu. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripadanya nazar. Kalau seandainya nazar yang kemudian mengakibatkan salah kaprah, itu menjadi terlarang itu. Nah, makanya di situ ada penyebutan hukumnya
bal balagha ba'duhum faqala dalla ala nadbihil kitab wa sunnatu wal ijma' wal qiyas. Ulama menyebutkan ada dalil terhadap sunatnya nazar. Atau dalilnya ada kitab, ada Al-Quran, ada hadis, ada qiyas, ada ijma', ada landasan hukum terkait dengan sunat memotivasi untuk beribadah. Bu kalau bu akan bersedekah sebanyak sekian, berarti kan termotivasinya beribadah tak? Wajib lihat dari segi motivasinya. Aduh menjadi dasar itu. Kalau diceliak syarah itu di dalam, aduh kata Allah Ta'ala wal yufu nuzurahum. Aduh dalam Al-Quran aduh bicara soal nazar. Apa kata Allah Ta'ala wal yufu nuzurahum, hendaklah mereka membayarkan nazar mereka. Berarti penjelasan atau konsep dari nazar itu sendiri ada di dalam Al-Quran. Apa tuh? Ada perintah untuk membayarkan, menunaikan nazarnya. Dan nazarnya sunat, membayarkannya menjadi wajib. Karena perintah wal yufu nuzurahum. Kemudian di dalam hadis, kalau menurut sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika khabarul Bukhari. Khabar Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Apa ni hadisnya? Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Wa man nazara ayyu'si Allah fala yu'sihu. Wa qawluhu falyuti'hu au liyuf bin nadrihi. Kata Nabi, siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka wajiblah dia untuk mentaati Allah. Kalau nazarnya adalah nazar kebaikan, wajibnya melakukannya. Lalu kemudian siapa yang bernazar untuk bermaksiat atau durhaka kepada Allah, jangan dikerjakan. Jadi rahasio dari nazar kau sendiri adalah mendorong untuk berbuat baik. Al-wa'du bi khairin. Jadi kalau nyoba nazar untuk taat kepada Allah, untuk semakin rajin beribadah, maka lakukanlah. Tapi kalau nazarnya untuk ambo kalau lului ambo menjadi sesuatu, ambo nak kasih surau ke pembuang lain sih. Itu menjauhkan diri nak sesama yang boleh lain. Itu durhaka namanya. Berjanji untuk tidak melakukan kebaikan. Itu tidak nazar, itu orang ingkar dan kemudian orang yang durhaka. Itu menjadi dasar dari hadis. Kalau Al-Qur'annya jelas tadi, hendaklah wal yufu nuzurahum, hendak mereka menyempurnakan atau membayarkan nazarnya. Kalau dalam hadis, siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaklah dia taat kepada Allah. Siapa yang nazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan lakukan. Intinya batasannya dan nazarku sendiri adalah berbuat baik. Lalu kemudian kias. Kias itu apa tuh kias? Annahu wasilatun ilal qurbah. Dan nazarku wasilah untuk berbuat baik. Wasilah kok kan perantara. Awal wasailu hukmul maqasid. Sementara wasilahku adalah hukumnya sama dengan hukum mandi mukaswi. Awak apa tujuan awak? Maksud awak pergi ke Padang. Tapi untuk bisa sampai pergi ke Padang ada wasilah. Atau wasilah perantara. Apa itu perantara? Yaitu naik kendaraan. Dan nilai wasilah dengan tujuan itu tadi lah sama tidak. Karena untuk sampai ke Padang, ayo naik oto dulu. Berarti kalau lah naik oto baru itu bisa tiba ke Padang. Nazar kau tadi dia adalah wasilah, perantara untuk tujuannya membuat kebaikan. Tujuan awak membuat baik. Nah, karena hukum membuat baik ku adalah baik, lalu kemudian wasilah untuk bisa sampai terjadinya kebaikan, itu pun menjadi baik. Atau nazar itu tadi.
Pokoknya itu namanya kias, dikiaskan seperti itu. Nah, jadi anan wasilah ku penghubung yang membuat wa bisa sampai ke tujuan. Ana wa mukaswi wa bahaya. Tapi ada perantara harapan awak dengan doa. Itulah sebagai perantara itu tadi. Itu yang nazar. Kama ya'lamu min ibaratil mughnil marah. Itu ibarat yang sudah diketahui terkait dengan hukum dari wasilah itu tadi. Hukum wasilah sama dengan hukum maksud statusnya, karena memang tidak akan bisa terwujud tujuan awak kalau seandainya awak tidak melakukan wasilah. Atau takahwa tujuan awak adalah mendapatkan keridhaan Allah. Tapi untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah tu baraja ke guru. Baraja ke guru tu itulah namanya wasilah. Tu tidak bisa aja awak mengetahui tentang awak memahami tentang Tuhan. Tak bisa. Ada wasilah melalui perantaraan guru. Menjadi tahu awak dekano awak baraja ke guru. Jadi disuruh awak baraja supaya bisa tahu baraja ke guru. Itulah menjadi perantara. Itu pemahamannya. Kemudian dijelaskan juga hukum bahwa nazarku disebutkan juga hukumnya bisa menjadi makruh, bisa menjadi makruh. Tergantung status atau muka menjadi makruh karena ada larangan terkait dengan model-model nazar. Atau nazar disebut seperti nazar lajaj atau fa innahu ta'liqu qurbatin bi fi'li syai'in aw tarkihi, atau menggantungkan lakukan ibadah dengan memperbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Kalau niatnya menggantungkan untuk berbuat ibadah dengan memperbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu, hukumnya pun bisa menjadi makruh, bisa menjadi terlarang. Lah banazar-nazar loe anazare. Bu kalau dapet itu bu mau semayang. Tapi kalau nak dapet itu bu nak semayang dah. Bu kalau dapet dan dimaksud tu mungkin baca Quran yang mau je. Kalau haru hanya seperti tak kata, maka menjadi terlarang. Beliau lo akhirnya nak ketujuannya doh. Kaharu nama tu haru mendapat sesuatu je. Kalau harap mendapat sesuatu, kira nak dapat sesuatu tu, dia berjanji tak melakukan dan elok dulu. Maka menjadi terlarang. Yang model itu. Ayo. Jadi hati-hati je nazar kau. Hati-hati awak kalau seandainya salah awak kemudian menempatkan nazar kau di dalam hati awak, dalam diri awak. Aja menempatkannya. Awak menggantungkan sesuatu itu lah dekano itu lo je nak dulu karena Allah Ta'ala alaih. Kalau tak ada itu tak tu. Yo haru itu saja. Kemudian tak ada denyo bahwa segala sesuatu itu akan diberikan yang terbaik oleh Allah. Ya nazar itu istilahnya kan ada lo ikhtiar awak itu. Allah sahu awak ini, kemudian awak berdoa, lalu kemudian awak niatkan untuk berbuat baik. Kalau seandainya berarti alun-alun takdir awak untuk mendapatkan sesuatu yang awak inginkan. Jadi hati-hati juga bisa jadi yang masuk ke dalam hukumnya menjadi terlarang karena salah di dalam meniatkannya. Jadi ada disebut dengan nazar lajaj. Jadi nazar lajaj itu termasuk adalah yang terlarang. Lalu kemudian apa contohnya? Kain dakhaltud daro au illam akhruj
minha falillahi ala saumin aw sadaqatin bikada fayatakhayyaru min man dakhalaha aw lam yakhruj bainun ma iltazamahu wa kafaratun baina ma iltazamahu wa kafaratu yaminin. Jadi kalau seandainya jika aku masuk dalam satu kampung atau tidak masuk aku daripadanya kampung, maka demi Allah wajib atasku puasa atau bersedekah sebesar sekian. Kalau nanti itu, maka dia harus memilih orang yang masuk ke dalam satu daerah itu atau tidak masuk, antara apa yang menjadi wajib untuk dia lakukan dan kafarat sumpah. Bisa menjadi kafarat sumpah jadi lain. Jadi kan berjanji nama itu. Ada kata-kata janji di situ. Dan tidak menjelaskan atau mentakyidkan, menyatakan orang yang wajib untuk menunaikan zakat walaupun itu dalam bentuk haji. Kalau seandainya masuk dalam suatu daerah, masuk dalam suatu kampung, kalau oleh disambung masuk ke dalam daerah itu, ambo akan melakukan itu atau tidak masuk, itu adalah pilihan menjadi pilihan orang nak masuk tadi wajib tunaikan anaknya janjikan tadi, anaknya ucapkan tadi, atau membayar sebagai kafarat sumpah. Dek karena lah bersumpah. Batu kesimpulannya tuh, hati-hati lo awak bernazar, karena nazarku sendiri tujuan dasarnya adalah untuk berbuat baik. Ada di dalam Al-Quran kewajiban untuk perintah untuk membayarkan nazar tersebut. Wal far'u man darajah tahta asli kulliyin. Jadi iko bicara soal pembagian furu' dan furu' ko tadi adalah bahagian kecil dari asal secara keseluruhan. Jadi iko kaji tentang nazar ko adalah bahagian kecil dari soal penjelasan yang besar terkait dengan berbuat baik. An-nadru iltizamu muslimin mukallafin marasyidin qurbatun lam tata'ayin. Jadi nazar adalah kewajiban seorang muslim yang mukallaf, yang cerdas untuk berbuat baik. Dek karena sesuatu yang dijanjikan tadi. Ada yang sambut tadi. Atau berbuat baik itu naflan kanat au farda kifayatin. Apakah niatnya berbuat baik itu tadi adalah sunat ataupun menjadi fardu kifayah, atau contoh dan sunat. Niat ibadah tadi ya kaidah mati witrin. Idah mati witrin ko adalah membiasakan salat witir, sunat witir. Kalau seandainya lai sehat je badan ambo, lai tasentak je ambo malam, ambo akan membiasakan diri untuk salat sunat witir. Ayo mah tasentak tarik ajar lewat niat di dalam diri awak untuk beribadah. Dia Tuhan ajaku atau itu malam salat sunat witir, membiasakan salat sunat witir. Atau ayyadatu marid, berjanji awak untuk menjamu orang sakit. Ambo kalau salih dapat je ambo khabar ado sana awak anan sakit ambo akan selalu menjenguk mencalia sana ambo nan sakit. Itu contoh dan sunat-sunat. Berarti menjamu saudara yang sakit itu sendiri kan dalam hadis yang sebelumnya awak bahas termasuk perbuatan baik yang selalu diwiridkanlah. Sampai kabar kau orang awak kabar baik bawan kabar buruk bawan itu nak sakit sendiri. Kalau saya dapat kabar dijamu, karena memang kedatangan keluarga atau orang terdekat terhadap orang yang sakit dicaliak itu adalah bahagian dari ubik itu. Kadang bisa menjadi galak-galak, kemudian senang hati. Kalau hatilah senang, itulah bahagian dari ubik, langsung efek ke badan itu. Senang hati. Wa ziyaratu rajulin qabran,
boleh jo ziarah kubur ko tasabui bana ziarah kubur ko laki-laki yang membiasakan diri untuk ziarah kubur. Karena ziarah kubur ko mengingat mati ko bahasa benda laki-laki lah. Karena orang Prusi ko dulu ketika ziarah-ziarah ko dulu ko semasa zaman jahiliyah, ketika mencelek kuburan tu boleh-boleh di secapia baju itu dulu sama dulu maka dikatakan dek Rasul dan dilarang itu dek karena awalnya nahaytukum an ziyaratil kubur, aku melarangmu menziarah kubur. Itu dulu lah, sesudah tu lah mulai stabil mencari pusaro, mencari makam tu lagi dak do golek-golek lagi disuruh ziarah lah kamu. Ziarah tu adalah fa inna ziyarata tadhkiratul lil qabri lil mauti. Karena ziarah kubur tu mengingat mati. Jadi dia dewa kuburan tu takkan aja dewa awak ya awak ka satu lo ke dalam dah. Ayo. Mangkue seperti ziarah waktu adalah misalnya menziarahi kubur Nabi, kubur semua nabi-nabi, aulia Allah, orang-orang yang soleh. Itu niat awak ambo kalau lai barazaki ambo pai ziarah ke makam Nabi lah payuah. Berarti pi ka Madinah le. Kok haji awak atau umrah awak boleh. Niat awak terkait dengan doa-doa awak, apalagi di raudhah, doa tempat yang mustajab. Itu adalah niat yang baik. Wa tazawujin haitsu sunnah, termasuk nikah gay kalau lah masuk menjadi sunat. Sunat hukum nikah konya kan terbagi, ada bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunat, bisa menjadi haram. Tergantung niat lo. Dan wajib lah, wajib tu nikah le kalau sudah bersiko nanti. Kalau nak berbini jo kalau nak nikah terjadi dan tidak, hukum jadi wajib. Kalau nak sunat ko, nyolah mulai dewasa, penghasilan lah do, tu lah matang lah, itulah sunat ni. Ada yang menjadi haram. Kalau ni bini je orang tu tujuannya bini je janduk kayu je. Beko mati lah je tu 300 sakoi gawak lah mat. Tahu itu itu haram tu kalau dunia ele tegatu. Itu tak begitu tujuan dari perkawinan, tak untuk mengharapkan harap tu doh. Mangkue mencari suami atau istri tidak boleh memandang harta saja, tidak boleh memandang bentuk rupa saja, tidak memandang keturunan saja, tapi dipandang pertama adalah agama. Kau dapat lo ni jandul itu balo, dapat duda itu balo, tapi tidak maruh harta itu. Kau yo kayu itu namanya tu berkah itu. Oh yo kau yo mati sesudah tu yo buntung lah wak, balamu lah wak. Kau nak berusi dapat ni duda kayu, amuah yang balai. Niat yo tu ibadat. Lalu nyo mati sudah tu tinggal ke pusakoi kayu, dapat doa harta warisan. Kayu wak sudah tu dia tu rezeki awal tu bonus dia tu. Bonus. Ada orang macam mencari bini je. Beli rumah dapat juga isinya je. Ada rumah dijual kira anu isi dalam sesi orang produksi dapat lo bini dia seli. Rumah di Bali bini dapat lah seli. Jadi terkait dengan nikah pun kawin nikah itu banyak kalau lah terima bukarajo bawa bini lain silahkan saja. Khilafan li jam'in, berbeda bagi sebab kebanyakan mayoritas ulama. Mang ada soal-soal yang seperti ko ulama pun ada yang berbeda pendapat lah terkait dengan status seperti ko
yang nikah tadi. Sebagai ulama tidak sah oleh nazar kawin. Itu tak dia nutro menurut sebagian ulama. Bi annahu mubahu haradin lahu darba. Jadi la yasihu illa fil mandub, tidak sah kecuali pada yang disunatkan. Lalu kemudian alai menjadi sesuatu yang dinazarkan untuk kebaikan itu adalah wasaumu ayyamil bait. Aniyae nazare puasa hari bid. Kan ada ada mengaji tentang jenis-jenis puasa. Sunat puasa berikutnya adalah hari putih. Bila tu hari putih itu purnama. Bila tu sampai balik bulan pertengahan bulan. Ada termasuk kini sampai besok lagi kan. Silahkan dari kami. Itu adalah orang dan meniakan puasa hari bid, nama bid bulan purnama sampai balik, 5 balik, 6 balik. Wal asanin, puasa Senin. Ambo kalau niatnya puasa setiap hari Senin. Falau waqa'at fi ayyami tasyrik awil haidi awil nifas awil mardi lam yajibul qada. Kalau seandainya hari Senin itu jatuh pada hari tasyrik, petaka hari Senin petang, contohnya baniai banazar, ambo pokoknya kalau mau sampai maka siapa mau puasa setiap senayan. Tapi senayan itu ternyata terjadi hari tasyrik, sabale Zulhijjah. Petang kan sebelah Zulhijjah, Senin itu haram apa kan? Kalau yang seperti itu tidak wajib bawa puasa itu dong. Kan banazar kalau nazarnya mau puasa setiap hari Senayan. Kira Senayan itu ada yang terlarang puasa hari tasyrik. Tidak ada wajib membayar itu dong. Dan tidak ada wajib qada itu dong. Karena memang hari itu tidak boleh puasa. Harus awal kaji dekat tu. Setiap Senin puasa. Kan buat apa nazar bah. Apapun halangan rintangnya puasa Senin ni. Padahal ada hari tasyrik. Atau dalam keadaan haid hari Senin tu. Ada dulu kewajiban awak untuk puasa tu. Tak perlu kadang-kadang puasa kau puasa qada nazar abu petang pada saat haid. Tak ada. Tapi kalau puasa wajib, ya tetap diqada. Tapi kalau nazar dalam hal seperti itu tidak wajib lo qada. Baik nifas, termasuk bahkan sakit. Kalau dalam keadaan sakit, ya apa? Lelai. Hari Senin tu awak sakit. Aku kunci aku. Jangan. Aku awak qada puasa Senin awak petang je. Aku ada dek nazar, dia akan pada awak sakit. Senin kata boleh. Hari kami besok lah boleh. Kalau yang fardu kifayah adalah seperti solat jenazah atau merawat mayat, membarasihan mayat. Itu kan termasuk tu. Ambo kalau mencelik menjanggu ambo ikut terus solat jenazah. Kan dan elok-elok itu. Kalau elok tak tu dah ada tu adalah yang terkait dengan fardu kifayah. Walau nadhara shauma yaumin bi'ainihi lam yasum qablahu. Kalau siapa yang bernazar pada hari yang ditentukan, dia tak boleh dia puasa sebelum itu. Nazar puasa abu puasa setiap hari Selasa. Kau dulu nama nazar setiap Selasa. Tak boleh, tak dinilai puasa sebelum itu kalau dia tentukan hari. Jadi ada nazar yang detail, yang terperinci, yang disebutkan khusus. Abu puasa setiap hari Senin. Kalau nyo puasa sebelumnya tak terpenuhi nazar tadi. Kalau nyo menyebutkan hari yang khusus. Fa'in fa'ala azima. Kalau nyo karajon bodoh soe tu.
yo puasa setiap hari Senin. Akhirnya hari Senin tu yo apa nama tu adu halangan. Awak bisu halangan aku yo puasa sebelum tak boleh, tak terpenuhi dia, dan bahkan berdosa dah tak. Tak bisa dibuat sembarangan dah. Kalaulah ditentukan hari Samu dah buat tu ka takdim solati ala waktu hal muayyin. Samu mandauan sambayang zuhur pada waktu subuh. Kalau zuhur masuk adalah hanya dua-duanya sampai zuhur. Dah boleh tu berdosa ada kata tu. Kalau puasa nazar waktu adalah puasa hari yang ditentukan yo hari itu. Kalau wak karajon sebelumnya justru berdosa awak deh, mengko beribadah. Nak buat kalau mak dia awak ada aturannya, rajin dia awak, semangat dia awak. Kalau masuk ke tu zuhur wak sampai zuhur je sekali. Tanpa ilmu tu tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu. Nak buat je semangatnya kau gairahnya tinggi, kau bersemangat beribadah, tapi tak ilmu, tak ada ilmu. Hati-hati je beribadah. Apa kaji pembahasan orang sebelumnya sama yang rayu buat 3 kali sama yang rayu atau 4 kali dan diperintahkan Nabi itu sekali itu mengada sesuatu di luar yang perintahkan Nabi sepanjang dari kerajaan Nabi dan tak tujan alai wala yajuzu ta'khiruhu anhu termasuk adalah boleh ditakhirkan contoh hari Senin kerja dari Selasa. Berarti kamu palambek dari nazarnya nama itu. Taklah boleh. Mandaulo nak boleh, maku dia nak pun nak boleh. Bila hari ku hari Senin, yo hari Senin. Tapi kok Seninnya berdempet dengan hari tasrik atau dalam keadaan haid, dalam nifas atau sakit, tak perlu qadar. Tak perlu, tak wajib tu dalam kondisi yang seperti itu. Jadi sesuatu yang dilakukan tanpa ada uzur. Kalau seandainya fa'in fa'ala soha, kalau seandainya nyo bangarajuan, kemudian nyo solat sunat mutlak, silahkan saja. Wakana qadaan dan kalau ala namanya kalau seandainya tadi dikatakan bisa berdosa kalau manduluan. Padahal waktu ialah ditentukan. Walau nazara sauma yaumi khamis, kalau nyoba nazar akan puasa hari Khamis, dak nyo tentu lo tanggal dah. Kafahu ayu khamisin. Tu memadai bila yo Khamis ni. Ambo nanti kalau sana ambo akan puasa Khamis. Dak nyo sampai setiap hari dah. Ambo akan dak ada tentuan dari hari Khamis dah. Bila Khamis terserah lah. Kok Khamis tanggal sekian, kok Khamis tanggal berikutnya. Tapi kalau menyebut setiap hari Khamis dia berarti setiap hari Khamis. Kalau nyo Khamis, bila yo Khamis dak pasal bila tanggalnya dah. Jadi kalau banazar tu yang fleksibel lah. Yang nak mengikat awak yang kemudian berdosa lo awak deh lah berbuat elok lo kau akan berdosa awak deh. Jangan sampai kayak gitu. Yang akan mengikat diri awak, yang akan menzalimi diri awak. Padahal itu adalah berbuat baik. Kemudian awak tersiksa lo, ada tersandra lo, ada. Yang mampu dia awak lah. Boleh awak bernazar tapi nak taluk-taluk dia awak Tak taluk siku kabo, siku jawi Kalau nak taluk siku kau boleh taluk dia awak. Banyak siku ayam lain. Walau nazara solatan, kalau nyoba nazar solat, ambo kalau nyoba sembayang, wajib rakatani biqiyamin qadirin. Kalau nyoba sembayang, dah bersapi sembayang khusus saja doh, dah bertentuan doh. Dipahami kalau yang namanya solat 2 rakaat. Jadi mengko ada solat sunat tu 2 rakaat. Kalau seandainya ambo kalau nyoba solat apa nyebut solat dia dah, itu solat 2 rakaat. Tapi kalau dia tentukan solatnya solat witir, solat tahajud, duha, ayo kan ditentukan waktu itu. Tapi kok solat saja solat mutlak terserah. Nah jadi itu 2 rakaat seminimal.
Kalau dia menyebutkan puasa saja, menyebut puasa, berarti itu puasa satu hari. Atau puasa beberapa hari, mangko tiga. Amo kalau tahu sampai mau kasih amo mau puasa, berarti sehari itu kita. Amo kalau le sampai yo mau kasih amo puasa beberapa hari, itu tiga minimal. Jadi namanya beberapa, minimalnya tiga. Kalau menyebut puasa saja berarti sehari. Puasa sunnah. Dah bahasa Inggris Senin dah bahasa Inggris kami dah lebih bebas lah. Dari pilihan kata pun hati-hati awak. Kau ana wa ikrarkan, ana wa sambui sigat. Puasa sajakah atau puasa beberapa hari dan mengucapkan itu awak jambe ko awak lah mengkari dah do mau menyebut itu kau adolo saksi na mengian ga hanya maila lo sudah tu lai ladingi orangnya maila lo lai padahal awak yang lebih tahu kalau yang nama taluk dia awak lah sampai tersisul ada au sedekatin kalau nyo masalah kayo sakiro-kiro dalam satu hari itu bermanfaat besaran sedekah dan kada dia ke orang. Wajibu safuhu li hurri miskinin malam yata'ayyan saksan. Kalau terkait dengan sedekahnya wajib mendistribusikan sedekah itu ke mungkin ke orang miskin yang mereka kalau tidak ditentukan orangnya. Kasihalah orang miskin kalau bicara sedekah wajib orang miskin. Kalau sedekah orang kayu aja itu buah dah. Kalau tidak menyebutkan seorang terserah sia orangnya tapi yang kategori miskin. Au ahli baladin atau ahli penduduk setempat di mana tempat tinggal. Wa illa kalau seandainya nyo menyatakan berarti harusnya distribusikan ke orang yang disebutkan. Ambo kalau lulu ambo lagi piti kasih anak sianu ayo sada mengaji kini bagian piti. Berarti wajib bahwa mendistribusikannya, membayarkannya atau memberikan ke orang dan disabi itu tadi. Hati-hati kalau menyebut orang, menyebut jenis ibadah karajon sesuai dengan ana disabian. Kalau menyebut hari, beberapa hari itu pun tahu bahwa kalau menyebut sehari saja puasa lah, berarti hukumnya sehari. Kalau beberapa hari seminimal-minimalnya 3 hari. Kalau menyebut Satyo Senin berarti Satyo Senin tu cara jual ada waktu ni. Wala yata'al li saumin wa salatin makanu ainihi wala li sadaqatin zamanun ainuhu. Kalau ndak disabian tampe ndak disabian wakatue, itu kan bisa bebas. Aku masabian tampe surau nurul jihad berarti yo giaka surau nurul jihad. Awak katue bilo mungkin sudah hari tasyrik, basabe sudah hari tasyrik, yo hari ya. Jadi bilo wakatue di matampe kalau seandainya itu ada penyebutan khusus harus wak penuhi. Di matampe bilo wakatue bara jumlah. Tapi kalau lain nak basabian itu fleksibel lah. Karena ini akan terkait dengan janji. Wa kharaja bil muslimil mukallafil kafir wasabi wal majnun. Kalau tadi disebutkan adalah orang muslim, berarti tidak masuk nazar ko bagi orang kafir. Anak-anak nak dulu nazar majnun orang gilo tak dulu tu. Tak wajib tu. Fala yasihu nadruhum karena dari safina kasafihi sama seperti nazar orang bodoh, orang kafir, anak kete, alai orang gilo, nak do berlaku dia hukum nazar. Nak kan nazaran, lu tentu dia pilihan tu le. Orang gilo ni tentu deh. Tapi orang gilo-gilo yang lain tu yo mau tahu deh. Gilo-gilo yang lain. Itulah dulu ulang kaji awak pagi kini panjang lembab kaji nazar. Kau ganti pengek awak bagi yang bernazar, tolong dikana nazar kau tadi.
jenis yang dinazarkan, apa yang awak nazarkan itu tadi itu dikandal. Lalu kemudian kalau penentuan waktu, penentuan tempat, penentuan jumlah, hati-hati awak, jangan sampai memberatkan awak. Pada dasarnya adalah nazar untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.